Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan pesantren Alam Sayang Ibu, Ayahanda Dr. Kiai Haji Jamaluddin Abdullah MPD. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Pesantren Alam Sayang Ibu, Bunda Dr. Hajah Imi Suci Rohyani MSI. Yang saya hormati seluruh guru dan staf Pesantren Alam Sayang Ibu, dan yang saya cintai dan banggakan seluruh nuna dengge Pesantren Alam Sayang Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, sebelum kita mulai, mohon seluruh nuna dengge, ya, Ustadz berharap semua tenang, ya, tenang, mendengarkan dengan baik, tidak ada yang ngobrol ke belakang, supaya perkumpulan majelis kita pada sore hari ini ada manfaatnya. Jangan sampai duduk di sini, ya, tapi yang dibicarakan temannya bergosip, bergibah, atau bahkan, ya, membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya dibahas. Jadi supaya berkah, supaya tidak sia-sia kalian duduk di tempat ini, kita sama-sama mudzakarah. Kita sama-sama untuk saling mengingatkan. Kenapa? Ya, karena berkumpul dalam satu majelis ilmu itu akan datang malaikat. Ya, datang malaikat menyaksikan. Maka Allah akan turunkan rahmatnya kepada orang-orang yang berkumpul pada majelis ilmu. Nah, kita di sini lagi sedang dalam majelis ilmu. Lebih-lebih kita dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, ya, apalagi menjelang berbuka. Di saat inilah itu doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi kalau seandainya sebelum waktu berbuka ini kalian gunakan untuk membicarakan teman kalian, gosip, bergibah, atau membicarakan hal-hal yang tidak penting. Sangat rugi. Ya, jadi mohon sebentar saja, ya, paling cuma 20 menit. Lama itu? Lama? Ya, sampai menjelang waktu berbuka. Ya, mungkin 5 menit atau 10 menit sebelum waktu berbuka. Jadi kalian duduk aja dengerin, ya. Tahan mulutnya untuk tidak ngomong. Sebentar saja. Baik itu? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali. Salawat serta salam lupa pula kita tunjukkan atas karibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas perjuangan beliau, ya, atas perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa menikmati indahnya Islam seperti apa yang kita rasakan saat ini. Yang sedang membaca Al-Quran, yang sedang membaca buku, ya, mata saya mungkin menuju ke depan, tapi ini ada kiri, ada kanan, bisa aja melihat kiri kanan. Ya, walaupun kalian sembunyi-sembunyi di pojok, kelihatan. Walaupun saya ada depan, kelihatan kok yang di samping kanan. Ya, jadi mohon biasakan
ketika ada gurunya berbicara di depan, dengarkan dengan baik, ya. Supaya apa? Supaya kalian tidak salah tangkap, supaya jelas apa yang kalian dapatkan. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali majelis kita pada sore hari, marilah kita sama-sama bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu bersalawat? Karena tahu Rasulullah, ada yang belum mengenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu manusia pilihan Allah hingga sekarang yang sudah memperjuangkan agama Islam. Kalau kita lihat perjuangan beliau, apalagi ketika di kota Taif, bagaimana beliau memperjuangkan umatnya. Beliau memperjuangkan umatnya, syiar Islam. Apa yang dilakukan? Apa yang didapatkan ketika beliau mendakwahkan Islam? Beliau dicaci, beliau dilempari kotoran, bahkan kaki beliau sampai berdarah-darah untuk memperjuangkan agama Islam. Demi siapa? Demi kita umatnya ini. Begitu cintanya beliau sama kita. Bahkan hingga akhir hayat beliau, siapa yang diingat? Umatnya. Pada akhir nafas beliau yang bilang adalah ummati. Begitu rindunya Rasulullah SAW kepada kita sebagai umat. Kita umatnya, apa yang kita lakukan? Jangankan mungkin menjalankan sunnah-sunnah beliau, hal yang paling kecil barangkali jarang kita lakukan. Apa itu? Sholawat. Barang siapa yang bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak akan diberikan syafaat di hari kiamat. Satu-satunya nabi yang diberikan spesial oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Muhammad, bisa memberikan syafaat. Kalau yang lain tidak bisa. Kenapa? Karena selama hidup di dunia, Nabi Muhammad tidak pernah berdoa yang tidak baik kepada umat. Kalau Nabi yang lain ketika mendapat ujian dari umatnya, apa yang dilakukan? Ketika Nabi Nuh misalnya berdoa semoga umatnya diberikan azab, sehingga terjadilah banjir yang menghilangkan seluruh umat yang tidak beriman. Namun Rasulullah SAW tidak pernah berdoa yang tidak baik kepada umat. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Sampai saat ini mungkin kita hanya bersolawat pada saat kita sholat saja. Ya, dalam sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Padahal itu hal yang sangat ringan. Satu-satunya amalan yang Allah juga melakukan adalah sholawat. Kalau misalnya amalan sholat, Allah memerintahkan kita sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah tidak berpuasa. Namun Allah memerintahkan kita bersolawat, Allah juga bersolawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kelak di hari kiamat Allah mau melirik kita. Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umat. Jangan sampai Nabi Muhammad tidak mengenal kita gara-gara kita tidak pernah bersolawat. Yang saat ini mungkin lisannya sangat sulit atau malas untuk bersolawat,
semoga pada mulai sore hari ini ya Allah ringankan lisannya, Allah ringankan hatinya untuk bisa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga dengan salawat tadi Allah mau mengakui kita, Rasulullah mau mengakui kita sebagai umat. Beruntung, bersyukur punya Nabi Muhammad. Syukur. Ada yang tidak cinta Rasulullah? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada sore hari ini marilah kita sama-sama mengingat kembali betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kesehatan. Selain itu nikmat umur panjang sehingga saat ini kita dapat bertemu kembali pada bulan Ramadan. Tidak sedikit dari saudara kita, keluarga kita yang dulunya masih berkumpul bersama kakeknya, neneknya, saudaranya, orang tuanya. Namun pada Ramadan kali ini mereka harus tidak bersama lagi. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Ada yang menjamin kita sampai pada Ramadan tahun depan? Tidak ada. Tidak ada yang menjamin. Salah satu teman kita, Galih, yang hari ini tadi malam ditinggalkan sama ayah. Semoga kita doakan bersama, semoga ayahanda dari Ibnu Galih almarhum diampuni segala dosanya, husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surganya, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan. Al-Fatihah. Itu jadi pelajaran untuk kita. Pekan lalu teman kita Nuna Galih, kakak Galih masih bersama orang tua, masih bersama ibu bapak, masih bisa mengantarkan barang makanan, masih sehat. Tidak ada yang menyangka yang namanya takdir Allah. Kita tidak tahu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjamaah pasti akan mati. Kita tidak bisa meminta, tidak bisa request. Jangan ya Allah, mau lebaran jangan ambil orang tua saya. Bisa? Tidak bisa. Ya Allah, tunggu saya balik dari pondok. Tidak bisa. Ya, tidak bisa kita nge-request. Yang namanya ajal tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Karena itu kita harus selalu bersiap-siap. Dunia ini hanya sementara. Ya, apalagi kita sebagai santri di sini, kalian sebagai santri yang jauh dari orang tua, jauh dari bapak, dari ibu, dari ayah, dari bunda, mama, papa. Ya, bagaimana caranya untuk kalian mensyukuri nikmat Allah itu? Ikuti kata mereka, rajin-rajin selama di sini.
Jangan sampai penyesalan itu datang di akhir. Ya, apa kata ulama? Ulama menyampaikan bahwa nikmat itu nikmat yang dirasakan oleh seseorang itu dapat dirasakan kadang baru dia akan sadar nilai dari suatu nikmat itu ketika nikmat itu sudah hilang darinya. Itu kata ulama. Manusia bisa merasakan nilai dari suatu nikmat ketika nikmat itu sudah hilang darinya. Kita dapat mengetahui nikmatnya sehat ketika kita sudah sakit. Kita dapat merasakan nikmatnya punya orang tua ketika orang tua kita sudah tidak ada. Kita dapat menikmati bagaimana rasanya punya adik, punya kakak ketika mereka sudah tidak ada. Hal itu jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita sia-siakan nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Masih diberikan orang tua yang sehat, ya. Jangan sampai pulang nanti, ya. Pulang nanti, sering itu ada yang terjadi, banyak terjadi. Pulang dari sini, orang tua sudah tidak ada. Apalagi misalnya tiba-tiba dapat teleponan malam-malam. Ditelepon malam-malam kayak kemarin jam 12 telepon. Kalau ada yang seperti itu berarti itu sudah info yang tidak baik. Berarti itu ada kabar duka. Kalau ada wali yang sampai menelpon malam-malam, apa yang disampaikan? Ustaz, kayaknya ini meninggal. Bayangkan kalau itu terjadi pada kalian. Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Tapi kalau Allah mau, bisa dari nolak? Tidak bisa. Tidak akan ada yang mau. Tapi ketika Allah sudah berkehendak, ya udah, mau gimana lagi? Karena itu ketika di sini, ya, tolong doakan orang tuanya. Kerjakan apa yang dibilang sama orang tua dari rumah. Nah, rajin-rajin di pondok. Jangan buat ulah. Jangan macem-macem. Jangan langgar peraturan. Tapi apa yang kalian lakukan di sini? Masih aja yang buat ulah, langgar peraturan. Disuruh ngaji, aduh saya capek. Padahal pahala ngaji kalian untuk siapa? Untuk orang tua. Orang tua kalian menyekolahkan kalian di sini itu butuh banyak pengorbanan. Ya, banyak hal yang dikorbankan oleh orang tua ketika kalian berada di sini. Apalagi kalian banyak hal yang kalian korbankan. Kalian harus berpisah dengan orang-orang yang kalian cintai. Pisah dari orang tua, pisah dari adik, pisah dari kakak, nenek, kakak. Karena itu gunakan momen Ramadan kali ini, ya. Gunakan momen Ramadan ini untuk merubah diri. Mulai dari saat ini, saya harus patuh pada orang tua saya. Jangan sampai nanti kalian mau patuh sepatuh-patuhnya setelah mereka tidak ada. Kalau mereka tidak ada, mau patuh sama siapa? Ya. Nah, ini bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat. Maka doakan yang terbaik untuk orang tua. Paham? Ya. Begitulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi masalah nikmat itu baru nikmat orang tua, nikmat sehat. Kalau kita berbicara masalah nikmat sehat, ya. Pertama, nafas. Masih bisa kita bernapas dengan lega saat ini? Masih segar nafasnya. Kita bisa menghirup udara segar. Bayangkan orang yang sesak,
Kita bisa merasakan nikmatnya bernapas kalau kita sudah sesak. Tanya teman-teman yang sudah sesak, apa yang dirasakan? Capek nafas. Apalagi di ruang ICU, di rumah sakit, betapa banyak pasien, masyarakat, teman-temannya mungkin, bahkan keluarganya, orang tuanya, ibunya, bapaknya harus disambungkan beberapa hal supaya bagaimana? Supaya bisa bernafas. Nah, kita saat ini tanpa butuh bantuan, tanpa butuh alat, kita masih bisa bernafas. Ya, makanya kalau kita sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mau hitung-hitung, apa katanya di dalam Al-Quran? Jika engkau mau menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Apa artinya? Dan jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Itu tadi, itu baru nafas. Orang di rumah sakit mau bernafas harus butuh oksigen sekian harganya. Untuk bisa bernafas detik demi detik, sejam, sehari. Kita tanpa butuh bayaran masih bisa bernafas dengan gratis. Makanya kalau kita tahu diri, tidak ada celah untuk kita mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ruang untuk kita terus mengeluh. Ya Allah, kenapa harus saya menerima masalah ini? Ya Allah, kenapa? Tidak ada ruang untuk kita tidak bersyukur. Itu baru nafas. Belum lagi nikmat mata misalnya. Mata masih bisa melihat? Angka berapa? Ini? Betapa banyak yang di rumah sakit mata NTB datang ke sana operasi. Demi apa? Demi untuk bisa melihat. Kita masih tanpa butuh bantuan kacamata saya bisa melihat. Yang lain masih dibantu kacamata bisa melihat. Jangan sampai mata kita tertutup dua-duanya, tidak bisa melihat lagi, tidak bisa melihat lagi, baru kita sadar. Ya Allah, bertidak saya melakukan dosa, melakukan maksiat, saya akan menggunakan mata saya untuk sebaik-baik. Jangan sampai seperti ya. Kalau saat ini kalian sedang misalnya dihadapi masalah, kalian dihadapi dengan banyak ujian misalnya, maka yakinlah, ya, yakin masalah itu membuat kita untuk menjadi lebih dewasa. Masalah itu datang dari siapa? Dari Allah. Siapa yang memberikan kita masalah? Kalau kita ada masalah, misalnya sama teman atau apa, atau ada menurutnya yang tidak pantas didapatkan, harusnya bukan saya yang dapat masalah ini, ya Allah. Ada seorang pensyair cendekiawan Muslim, beliau mengatakan apa ketika mendapat masalah? Aku mencintai masalah. Itu dibilang, aku mencintai masalah. Kenapa? Karena aku yakin yang memberiku masalah adalah yang mencintai. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, yakinlah bahwa itu dari Allah. Dan setiap masalah pasti ada hikmahnya. Bisa jadi itu tidak baik bagi kita, tapi baik menurut Allah. Apa katanya di dalam Al-Quran? Asa antuhibbu asa antakrahu syai'an wa huwa khairul. Bisa jadi apa yang menurutmu tidak baik, tapi itu baik menurut Allah. Dan sebaliknya, bisa jadi apa yang baik menurut kamu tidak baik menurut Allah. Maka jika saat ini ada banyak doa-doa misalnya yang belum terkabulkan, adakah doanya belum dikabulkan? Banyak. Kalian masih umur segini, ya? Ada yang sudah dikabulkan? Ada yang sudah dikabulkan? Ini ada? Allah itu sudah berjanji akan mengabulkan doa-doa
hambanya. Ya, yang perlu kita lakukan adalah kita harus tetap taat kepada. Baik itu, kira-kira hari ini tema kita apa itu? Tentang apa? Tentang bersyukur. Saya bisa bersyukur? Apa ayat Allah di dalam Al-Quran tentang syukur? Ada yang bisa? Yang mengatakan jika engkau bersyukur maka aku tambahkan iman. Jika engkau kufur maka azabku sangat pedih. Apa punya ayatnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa, ya. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi di awal, bahwa waktu menjelang berbuka adalah waktu yang sangat mustajab. Allah kabulkan doa-doa kita. Ayo ya, kita sama-sama berdoa, tundukkan kepalanya, ambil sikap yang tenang, yang santai, ya. Berdoa yang terbaik. Kita doakan orang tua kita doakan diri kita. Ya. Tidak ada yang berbicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Wahai Allah yang Maha Melihat, lihatlah langkah-langkah kami saat ini, langkah santri-santri kami saat ini. Mereka jauh melangkahkan kakinya dari rumahnya. Jadikanlah langkah kami ini menjadi amal soleh, ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, panjangkan umur kedua orang tua kami, ya. Jangan engkau cabut nyawa kedua orang tua kami. Jangan engkau cabut nyawa kedua orang tua kami, ya. Sebelum kami membahagiakannya. Ya Allah, ya Rabbi, yang Maha Penyayang, izinkan kami untuk berbakti kepada almarhum kami sepanjang hidup kami, ya Allah. Kami masih sayang sama mereka. Panjangkan umur mereka, ya Allah. Sehatkan mereka, ya Allah. Sehatkan mereka, ya Allah. Sampaikan umur kami sehingga bisa berlebaran lagi bersama mereka. Dan engkau cabut ya mereka, ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami. Ya Allah, ya Latif, ampuni kami jika saat ini hati kami belum terketuk ketika disebut namamu, ya Allah. Ampuni kami jika hati kami saat ini masih keras hingga ketika dibacakan ayat-ayatmu hati kami tidak bergetar, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami. Silakan berdoa yang terbaik. Kita bisa bantu aminkan. Berdoa yang terbaik untuk orang tua, untuk dirinya, untuk keluarga-keluarga, untuk teman-temannya. Amin. 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 Ya Allah, kabulkan doa sampai kami saat ini. Kabulkan, ya mereka sedang berjihad dalam menuntut ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih. Jika ada hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, maka itu dari diri saya sendiri. Namun jika ada hal yang sangat bermanfaat, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.